أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم زدنا علما تزيدنا به منك قربا وحبا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Saya belum nambah ininya ya. Saya baru mengutipkan teksnya Suhrawardi saja. Terus terang sampai sekarang saya masih agak kesulitan sebenarnya membaca Suhrawardi ya. Eh, Kesulitannya sederhana, ya bisa dibilang. Dia sebenarnya mau bilang apa sih gitu. Maksud saya apa sih bedanya filsafatnya Suhrawardi sama Ibn Sina gitu ya. Apakah ini hanya perbedaan terminologi saja apa gimana ya? Karena kalau teman-teman baca Ibn Sina kemudian baca Suhrawardi itu banyak banget kemiripannya. Bahkan dalam kitab yang disebut sebagai puncak dari Hikmatul Isyraq sendiri ya, puncak dari Iluminasionisme, puncak dari madhab Isyraqi yaitu ya kitab Hikmatul Isyraq ya itu sendiri masih banyak kesamaan argumen apa macam-macam ya dengan Ibnu Sina gitu. Jadi saya kesulitan menangkap ini sebenarnya dia mau bilang apa gitu ya. Nah, ditambah beberapa penulis juga bilang bahwa nur itu istilah cahaya ya di dalam filsafatnya Syekhul Isyraq dalam filsafatnya Suhrawardi ini sebenarnya ya hampir sama dengan wujud dalam apa dalam mula sadra gitu. Atau wujud dalam pemahaman para sufi gitu ya. Bentar. Jadi ya itu kesulitannya ya. Hmm. Mungkin nanti sambil ngorek-ngorek bab-bab lain mungkin nanti akan kebaca ya. Tapi malam ini saya akan hanya membacakan kutipan dari apa kita akan baca teks saja dari Hikmatul Isyraq ya. Teks yang oleh Jari Kaukua seorang sarjana dari Finlandia dari Universitas Jyväskylä. Ini teks ini dianggap sebagai aksiom ya, di dalam filsafatnya Suhrawardi. Jadi hampir seluruh sistemnya Suhrawardi bisa dikembalikan ke dalam teks yang saya tuliskan di sini. Nah, jadi sebagaimana di beberapa pertemuan sebelumnya, saya mengutipkan teks dari Ibnu Sina, saya mengutipkan teks dari Mula Sadra, ya, teks-teks kunci yang bisa dibilang meringkas keseluruhan sistemnya, gitu ya. Dalam cara tertentu bisa dibilang ringkasan dari seluruh sistemnya. Nah, ini pun juga demikian, ya. Teks ini bisa dibilang adalah basis atau kunci dari sistemnya Suhrawardi. Ya. Tentu bagian kosmologi di sini nggak terlalu ditangkap ya, tapi ya itu nanti ya. Ya. Oke, apapun Bismillahirrahmanirrahim saya akan bacakan ya. Ingkana fil wujudi ma la yahtaju atau la yuhtaju ila ta'rifihi wa syarhihi fahuwa az-zahir. Nah, ini kan dia masih menggunakan al-wujud ini. Sementara di pekan lalu kita sudah apa sudah membaca bahwa al-wujud menurut Sohrawardi itu i'tibarat akliyah. Nah, itu cuman konsep mental saja. Tapi sekarang di sini dia gunakan al-wujud ya.
Yang tampaknya yang dimaksud bukan wujud sebagai yang tebarat akliyah itu sebagai konsep mental ya bukan, tetapi sebagai realitas ya. Term al-wujud di sini. Jadi pernyataan ini mesti diartikan begini. Dalam realitas ya, kalau ada sesuatu yang tidak perlu kepada pengenalan dan penjelasan, nah, itu adalah yang tampak, the manifest ya, that which appears gitu. Kalau di bahasa Yunani ya phenomenon ya, fenomena ya, itu adalah yang tampak. Jadi apa yang tampak itu apapun itu berupa objek apapun ya. Nah, yang tampak sebagai yang tampak itu yaitu tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dijelaskan. Ya karena definisi itu kan tujuannya mau mengenalkan kepada pikiran ya kan. Nah, mau mengenalkan kepada atau melalui analisis. Tapi kalau yang dan biasanya diasumsikan ya bahwa pengenalan atau definisi itu diperlukan untuk memperjelas hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang pada umumnya sudah dianggap apa yang pada umumnya kita anggap tidak jelas. Ya. Makanya perlu definisi gitu ya. Nah, tetapi apa yang sudah jelas ya nggak perlu didefinisikan, bahkan juga tidak bisa didefinisikan gitu ya. Nah, sementara itu, wala syai'a azharu minan nur. Tidak ada yang lebih tampak lagi, tidak ada yang lebih jelas lagi daripada cahaya. Ya maka fala syai'a aghna minhu anit ta'rif. Maka ya tidak ada sesuatu apapun yang lebih tidak perlu terhadap definisi, ya, terhadap pengenalan daripada cahaya. Jadi cahaya itu adalah yang paling apa? Yang paling mandiri, paling independen dari pengetahuan yang berupa definisi. Ya, ini mah wujud kata Mula Sadra juga nggak perlu didefinisikan. Ilmu juga tidak bisa didefinisikan. Nah, dan dua-duanya itu tampak, jelas. Oke nggak? Nah, tampak dan jelas gitu. Nggak bisa didefinisikan. Ilmu tidak bisa, ya wujud juga tidak bisa. Karena setiap definisi mengandaikan apa? Keberadaan satu dan juga mengandaikan pengetahuan. Makanya wujud dan pengetahuan tidak bisa didefinisikan. Nah, dalam Syekhul Isyraq sekarang Suhrawardi mau dibilang wujud dan pengetahuan itu cahaya atau cahaya itu adalah wujud dan apa? Adalah wujud dan pengetahuan gitu ya. Nah, itu tidak bisa didefinisikan. Jadi kalau di apa diskusi-diskusi sebelumnya yang ditekankan biasanya yang tidak bisa didefinisikan itu adalah wujud atau eksistensi dan pengetahuan, sekarang Suhrawardi cukup bilang yang tidak bisa didefinisikan karena sedemikian jelas itu adalah cahaya. Oke. Nah, itu adalah cahaya. Itu tidak bisa didefinisikan. Intuisi dasarnya ini menarik sebenarnya ya. Intuisi dasarnya menarik. Dan ya tentu sudah dikatakan sebelumnya oleh Imam Ghazali yang paling apa yang paling dekat ya dengan Suhrawardi ya. Eh, tentu intuisi dasarnya sudah di apa dikatakan oleh Al-Ghazali ya bahwa ya cahaya itu yang paling jelas gitu dan oke. Sesuatu yang pada dirinya sendiri adalah paling jelas. Nah, dia mulai dari situ. Jadi dia tidak mulai dari abstraksi mengenai wujud dan mahiyah, ya, eksistensi dan esensi. Nah, itu kan apa itu kalau orang nggak belajar filsafat ya susah memahami distingsi itu. Tapi setiap orang pasti menangkap mengenai sesuatu yang jelas, minimal bahwa dirinya ada, minimal dia sadar akan dirinya, karena dirinya pun itu juga jelas bagi dirinya. Oke nggak? Adanya taufik misalnya, ya itu jelas bagi taufik sendiri, itu sangat jelas, clear. Nah, setiap orang punya pengalaman itu, setiap orang punya kesadaran itu. Nah, kalau itu jelas, tidak perlu apa beda dengan apa? Beda dengan wujud dan mahya ya. Yang orang perlu mikir itu barang apaan itu, di mana belinya gitu ya. Kalau orang nggak belajar filsafatnya. Oke. Kemudian ini ada teks penjelas ya. Walaisa annan nura yahsulu summa yalzamuhu az. Tapi bukan berarti bahwa cahaya itu ada,
kemudian dia tampak. Nah, jadi ini bukan dua fase yang berbeda ya. Ada cahaya, kemudian dia tampak. Enggak kayak gitu. Nah, kalau demikian maka bisa dibedakan dua fase kan. Nah, dalam dua fase ini fayakunu fi haddi nafsihi laisa binurin. Kalau begitu ya pada fase pertama itu dia bukan cahaya dong. Sehingga dia perlu pada fase kedua di mana kemudian dia dibuat tampak oleh sesuatu yang lain. Fayudhiruhu syai'un akharu. Ya kayak lampu. Lampu kalau belum nyala dia bukan cahaya. Ya enggak? Dia pada dirinya sendiri bukan cahaya. Dia perlu diceklek, klek. Nah, itu baru nyala. Jadi pada dirinya sendiri dia bukan cahaya. Ya enggak? Nah, cahaya itu yang gimana ya? Ya ini. Bal huwa dhahirun. Dia adalah yang tampak. Wa dhuhuruhu nuriyatuhu. Fakta bahwa dia tampak itu sendiri adalah kecahayaannya. Oke enggak? Nah, di sini udah mulai clear ya bahwa cahaya itu bukan sekedar seperti cahaya matahari, cahaya lampu, tapi juga bahkan pikiran. Kita punya pikiran, kita punya imajinasi, kita punya dan seterusnya. Itu sendiri kan jelas bagi kita ya. Oke enggak? Itu sendiri kan jelas bagi kita. Itu juga cahaya. Di saat kita mimpi, kita melihat diri kita ada dunia di situ apa macam-macam dunia atau pengalaman mimpi itu juga jelas bagi kita. Nah, itu juga cahaya. Sejauh dia jelas ya, itu berarti apa dia adalah cahaya. Sekarang misalnya saat aku minum kopi, rasanya kopi itu kan jelas bagi saya. Nah, itu pun juga cahaya. Sekarang kalian mendengar suaraku misalnya. Jadi suaraku itu jelas bagi kalian. Nah, itu juga cahaya. Jadi zuhur di sini tidak mesti zuhur, tidak mesti tampak visual ya melalui mata ini enggak. Oke. Telinga mendengar suara ya, maka suara itu kemudian menjadi jelas bagi apa? Bagi persepsi pendengaran. Berarti dia cahaya juga. Oke enggak? Ada kipas angin, anginnya apa baling-balingnya berputar kemudian ada angin yang saya rasakan, maka adanya angin itu berarti kemudian menjadi jelas bagi saya melalui apa? Melalui indera perasa, melalui indera kulit, peraba, indera peraba. Maka berarti apa? Adanya angin itu sendiri cahaya. Oke enggak? Nah, jadi sekali lagi kalau bicara cahaya itu di dalam apa Syekhul Isyraq pertama dia bukan melulu visual, itu kuncinya dulu. Oke. Dia bukan melulu visual karena kuncinya adalah cahaya itu adalah zuhur. Cahaya itu adalah bahwa sesuatu tampak, appears, ya, phenomenon. Paling pas memang phenomenon sih. Ya, kalau di that which shows itself gitu, phenomenon ya, sesuatu yang menunjukkan dirinya kepada kita. Oke. Nah, itu yang pertama. Ya, aksiom pertama. Aksiom kedua kemudian adalah pembedaan antara al-ghani dan al-faqir. Ini udah bahasanya Ibn Sina sebenarnya di dalam Al-Isyarat wa Tambihat ya. Yang Ibn Sina sendiri tentu dia menggunakan istilah dari Al-Quran ya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir. Kalian itu adalah al-fakir ya. Kepada Allah. Sedangkan apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah adalah al-ghani, dia yang maha mandiri, al-hamid, juga terpuji karena dia mandiri, maka dia terpuji. Oke. Nah, kemudian didefinisikan di sini bahwa al-ghani adalah apa? Yang mandiri itu adalah ma la tatawaqqafu. Sesuatu yang la tatawaqqafu yang tidak perlu zatuhu dirinya wala kamalun lahu tidak pula kesempurnaannya tidak butuh ala ghairihi kepada selainnya. Itu berarti al-ghani mandiri.
Ya. Sedangkan wal fakiru dan yang fakir adalah ma apapun ya tawakofu yang dia butuh ini kayaknya lebih ya ya tawakofu ala ghairi zatihi ya. Yang butuh kepada selain dirinya au ini agak muskil ini. Au kamalun lahu. Ini teksnya Abraham yang University itu ya. Yang Islamic Translation Series apa series itu memang beberapa agak bermasalah ya. Teksnya Syifa itu agak bermasalah. Teksnya Tahafut juga bermasalah. Teksnya Hikmatul Isyraq ini juga banyak tipe. Aku nggak paham kenapa kok bisa gitu ya. Agak banyak tipe ya. Terjemahannya sih oke ya. Biasanya oleh para orang yang memang sarjana yang luar biasa memang ya. Kayak Syifa Ilahiyat yang terjemah Michael Marmura. Oh itu ini banget itu orangnya. Tahafut juga Michael Marmura yang Matul Isyraq, John Walbridge sama Hussein Ziai. Ya. Bagus-bagus sebenarnya terjemahannya. Ya. Cuman teks Arabnya kok kayak agak gimana. Intinya adalah bahwa Al-Ghani itu adalah yang tidak butuh kepada yang lain, baik pada dirinya maupun kesempurnaannya. Sedangkan al-fakir itu adalah yang butuh kepada yang lain, baik dalam hal esensinya ataupun kesempurnaannya. Itu namanya al-fakir. Nah, dengan ini dia nanti Suhrawardi mau bilang cahaya itu nanti juga ada dua ini secara umum. Ada cahaya yang al-ghani, ada cahaya yang fakir. Nah, cahaya yang ghani itu adalah cahaya yang ya tentu Tuhan nanti ya. Cahaya yang dirinya atau kesempurnaannya tidak perlu kepada yang lain, sedangkan cahaya yang al-fakir adalah cahaya yang dia baik dalam dirinya maupun dalam kesempurnaannya butuh kepada yang lain. Ya ini dalam satu arti ya bahasa lain dari wajibul wujud sama mungkinul wujud ya, bahasa lain dari itu. Kalau di Ibn Sina jelas lah clear ya. Bahasa lain dari wajibul wujud dan mungkinul wujud. Ini masih nggak terlalu susah. Kemudian yang 109 ini aksiom ketiga ya. Asyai'u yang qasimu ila nurin wa daw'in fi haqiqati nafsi. Sesuatu itu terbagi ke dalam cahaya dan sinar dalam hakikat dirinya wa ila ma laisa binurin wa daw'in fi haqiqati nafsi. Dan apa yang dia bukan cahaya atau sinar pada dirinya. Jadi gampangannya ada cahaya dan yang bukan cahaya. Secara sederhana gitu. Oke. Wan nuru wad daw'u. Ya, sedangkan cahaya istilah an-nur dan dau di sini al-muradu bihima wahidun. Yang dimaksud adalah satu hahuna di sini. Ini tambahan aja ya. Kalau di kaukua ini dipotong. Wan nuru wad dau'u oh sudah ya idlas tu'ani bihi ma yu'addu majazian. Karena yang dimaksud dengan istilah ini di sini bukan yang majazi ya. Kalladzi yu'na bihi al-wadihu indal aqli. Seperti hal yang apa yang jelas bagi akal ya. Kita kan misalnya berdoa Allahumma apa nawirni binuril faham ya kalau nggak salah ya. Nuril faham kita bilang cahaya pemahaman. Nurul ilmi, cahaya pengetahuan. Nah, di situ kita sedang menggunakan kata nur sebagai metafor. Oke enggak? Nah, bahwa pemahaman itu adalah cahaya, ilmu adalah cahaya. Kita menggunakan di situ metafor. Nah, ini al-wadih indal akal. Tapi bagi Suhrawardi sekarang menggunakan term cahaya dalam sistem filsafatnya itu bukan terutama dalam arti metafor, ya. Meskipun nanti ya baliknya ya ke cahaya-cahaya ini juga, gitu. Tapi intinya poinnya adalah bahwa ini bukan apa, bukan seolah-olah, tapi dia sebenarnya bukan cahaya gitu, bukan gitu ya. Intinya pikiran itu juga cahaya gitu. Oke. Bagaimanapun pikiran juga cahaya. Dan itu bukan metafor, kata Suhardi. Ini sederhananya bisa dibilang Suhrawardi ini sedang menggunakan apa, teori ruhul makna dari Imam Ghazali itu. Oke. Kalau kita sekarang tolong ambilkan cahaya.
Paling ya yang kita maksud adalah kalau siang ya cahaya matahari jadi empiris, kalau malam ya cahaya lampu atau senter ya kan. Jadi empiris selalu cara pikir kita awam, udah pasti awam ya. Bang Ghazali ngajak kita untuk belajar lebih naik dikit ya, menjadi malakuti gitu, menjadi orang yang ahlul malakut dengan memahami apa? Cahaya itu artinya adalah yang tampak. Nah, kalau begitu, maka adanya diri kita itu sendiri adalah cahaya karena dia tampak minimal bagi kita sendiri. Oke kan? Adanya diri kita, kemudian tadi pikiran karena itu juga jelas bagi kita. Imajinasi pikiran kita yang seliweran macam-macam itu semua cahaya itu. Oke nggak? Nah, ya kayak tadi suara, angin, semuanya yang tampak bagi kita itu adalah cahaya. Oke. Oke, balik lagi. Nah, sekarang sesuatu itu bisa dibagi dua. Ada yang pada dirinya sendiri dia adalah cahaya, kemudian ada yang sesuatu yang dalam dirinya dia bukan cahaya. Tentu ya, di filsafat itu kadang yang paling ribet itu bukan yang wajibul wujud kadang, tapi yang mungkinul wujud itu, ya. Ingat, nah nanti yang paling ribet di sini adalah yang ini nih, laisa binurin wa dhau'in fi haqiqati nafsi. Oke. Kalau di Hindu yang lebih sulit dipahami itu bukan terutama bukan Atma tapi Maya. Nah, kalau di para sufi nanti yang lebih sulit dipahami itu hijab, ya. Bukan terutama Tuhan, tapi hijab yang lebih sulit dipahami. Persis karena orang nggak sadar bahwa ada hijab gitu loh. Oke. Kegelapan itu ya gitulah ya. Lebih sulit dipahami kadang ketimbang cahaya. Kemudian wan nuru yang qasimu ilama huwa hayatun li ghairihi. Nah, cahaya sendiri itu terbagi dua. Maksudnya sesuatu yang pada dirinya sendiri adalah cahaya itu dibagi dua. Yaitu yang dia adalah kondisi bagi yang lain, bahwa an-nurul arid itu adalah cahaya yang nebeng, cahaya yang nebeng kepada yang lain gitu ya. Nah, yang nebeng kepada yang bukan cahaya pastinya. Wa ila nurin laisa huwa hayatan li ghairihi. Dan cahaya yang dia bukanlah kondisi bagi selainnya. Wa huwa an-nurul mujarrad. Ini adalah cahaya murni. Wan nurul mahdu, dan cahaya ya sama, cahaya yang murni ya. Atau al-mujarradu yang terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dia apa? Terpisah dari ya sebenarnya dari benda nantinya, dari jisim ya. Oke. Intinya sekarang yang terpenting adalah yang ini lagi. An-Nur Mujarrad ini mencakup ya mulai intinya yang berkesadaran diri itu namanya Nur Mujarrad. Ini nanti ya di aksiom keberapa nanti di berikutnya akan dijelaskan ya. An-Nur Mujarrad ini mencakup Tuhan, malaikat, kemudian jiwa dan tampaknya juga jiwa binatang kayak. Bisa. Aku belum tahu menurut Syekhul Isyraq jiwa binatang itu imaterial atau enggak ya. Aku belum tahu. Kemudian lagi yang bukan cahaya pada hakikat dirinya itu terbagi kepada mustaghnin anil mahal, dia yang tidak butuh kepada lokus, ya, itu adalah substansi yang gelap, jauharul ghasiq, ya. Wa ilama huwa hayatun li ghairihi. Dan dia yang kedua adalah yang berupa kegelapan ya. Yaitu yang sesuatu yang pada dirinya sendiri bukan cahaya dan dia juga nebeng kepada yang lain. Dia adalah keadaan bagi yang lain. Dan ini namanya al-hayatul zulmaniyah. Kemudian wal barzakhu huwal jism. Barzakh eh, itu adalah ini kan penengah ya. Barzakh itu artinya penengah yang dia bisa memblok cahaya, bisa memblokir cahaya ya. Nah, itu adalah al-jismu, benda, benda fisik ya. Wa yursamu, dan dia didefinisikan sebagai apa? Al jauharul ladzi yuqsadu bil isyarah. Substansi yang bisa ditunjuk, ditunjuk itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Nah, itu namanya apa? Al jism namanya. Nah,
kayak gini sebenarnya. Kalau dalam bentuk bagan ya. Nah, yang adalah cahaya pada dirinya itu ada dua, ada cahaya murni, ada cahaya aksidental. Oke. Kemudian ada yang non empiris, ada yang empiris. Non empiris ini mungkin nanti seperti konsep kali ya, pengetahuan yang dalam diri kita ya. Nah, kemudian yang pada dirinya bukan cahaya, yang gelap itu juga dibagi dua ya. Eh, Pertama yang berupa substansi dan yang berupa keadaan, kondisi gelap. Oke nggak? Nah, modelnya begini. Ada substansi gelap, ada kondisi gelap. Hai'ah kalau bahasa tadi. Oke. Oke, ini ribet lagi, tapi poinnya sebenarnya adalah dia mau mengantarkan pemahaman kita kepada An-Nurul Mujarrad ini sebenarnya, yang kemudian diperjelas lagi di dalam ini teks dari paragraf 114 ya. Nah, Surawardi bilang, kullu man kana lahu dzatun la yaghfulu anha fahuwa ghairu ghasiqin. Setiap siapapun yang mempunyai diri ya, yang dia si man ini si mau diartikan orang jadi nggak pas ya. Nanti malaikat Tuhan jadi orang. Asalnya ini pakai man ya. Nah, siapapun, whoever ya, yang dia mempunyai essence, mempunyai esensi, dan dia tidak pernah lalai dari esensi tersebut, itu berarti si man ini, ghairu ghasikin. Dia berarti bukan substansi gelap. Kenapa? Lizuhuri zatihi indahu. Karena dirinya, zatihi itu tampak baginya. Ini ini fenomena ini lagi-lagi ngomongin fenomena apa kesadaran diri. Jadi kita Sohrawardi mau bilang manusia itu punya akses terhadap cahaya murni. Nah, kita punya akses luar biasa ya terhadap apa cahaya murni yang berupa apa ya diri kita sendiri. Tapi ingat dengan diri ini bukan badan ya, bukan badan karena kalau badan itu yang ini tadi al barzakh wal jism. Jadi kalau badan kita jism ini, nah dia barzakh. Dia yang pada dirinya sendiri adalah substansi gelap. Oke enggak? Apa artinya substansi gelap? Dia itu tidak sadar akan dirinya. Badan sebagai badan itu tidak sadar pada dirinya. Sama seperti laptop, kemudian meja, bahkan juga GPT. Oke, GPT itu juga nggak punya kesadaran diri. Oke, nah, kita soalnya sekarang agak gimana gitu ya, kalau GPT apa macam-macam gitu. Kita kayak ketinggalan banget kalau nggak pakai GPT apa macam-macam. Nah, padahal justru kalau pakai GPT, pakai AI itu, ya itu justru sebenarnya makin ketinggalan. Oke, nah, termasuk GPT, termasuk laptop, semua itu jisim. Dia tidak punya kesadaran terhadap dirinya. Oke. Nah, jadi diri kita itu bukan badan, itu jelas. Walaisa hayatan zulmaniyatan fil ghair. Ya, dia juga bukan kondisi yang gelap di dalam yang lain. Izil hayatun nuriyatu aidon laisat nuron di dzatiha. Karena kondisi terang ya, cahaya itu bukan cahaya bagi dirinya fadlan aniz zulmaniyah. Apalagi apalagi yang apa? Apalagi yang kegelapan. Cahaya yang ya seperti cahaya matahari lah ya. Cahaya matahari itu kan adalah hay'ah nuriyah namanya. Dia adalah kondisi yang terang tetapi dia apa? Kondisi untuk substansi matahari. Ya enggak? Seperti cahaya lampu. Yang lampu itu pada dirinya sendiri dia bukan cahaya. Ya enggak? Tetapi kemudian ada yang namanya hay'ah nuriyah. Kondisi terang yang kemudian menyinari kita sekarang ini. Oke enggak? Nah, hay'ah nuriyah itu sendiri dia tidak sadar pada dirinya. Oke enggak?
Nih lampu semua di ruangan kita masing-masing sekarang yang menerangi badan kita ini, cahaya ini sendiri dia tidak sadar pada dirinya. Tadi aku bilang bahwa yang dimaksud cahaya dalam Surawardhi itu bukan hanya bukan hanya yang visual tetapi juga yang lain juga. Misalnya fakta bahwa angin dari kipas yang sekarang di sebelah saya ini itu terang bagi saya. Nah, terangnya itu adalah al-hay'ah an-nuriyah. Oke nggak? Terangnya Terangnya angin bagi kulit saya ini. Nah, itu adalah al-hay'ah an-nuriyah. Kondisi bahwa dia sekarang sedang disadari. Tetapi dia sendiri tidak sadar terhadap dirinya. Oke. Nah, yang hai'ah nuriyah saja demikian, apalagi yang kegelapan sama sekali nggak ada kesadaran di situ. Oke nggak? Oh. Jadi kesimpulan Suhrawardi kemudian apa? Fahuwa nurun mujarradun la yusharu ilaihi. Jadi diri eh, yang eh, yang tidak pernah eh, tidak ter yang tidak pernah disadari ini dia adalah nur mujarrad la yusyaru ilaihi. Dia adalah cahaya murni yang tidak bisa ditunjuk secara empiris. Karena kalau dia ditunjuk secara empiris, dia berarti punya lokasi, dia berarti fisik, dia berarti balik lagi ke ini. Ini benda itu adalah substansi yang bisa ditunjuk. Oke enggak? Ini adalah al-barzakh namanya. Ya ini sesuatu yang bisa memblok cahaya, ya enggak? Nah, itu barzakh. Nah, sedangkan diri kita itu justru sadar terhadap ya diri kita sendiri juga. Eh, Nah, maka itu berarti adalah cahaya murni. Nah, sebagai cahaya murni, dia mirip dengan malaikat dan juga mirip dengan Tuhan. Karena sama-sama apa? Cahaya murni. Nah, jadi bisa dibilang nur mujarrad itu nanti ada yang ghani, ada yang fakir. Nur mujarrad cahaya murni ya. Dia yang jelas bagi dirinya dan bahkan juga memperjelas yang lain. Nah, itu adalah wajibul wujud nantinya nurul anwar, oke. Nurul anwar. Sedangkan nur mujarrad yang lain, cahaya-cahaya murni yang lainnya, ya diri-diri yang lain yang sadar akan dirinya itu adalah Baal fakir. Oke kan? Nah, tentu nanti bagaimana hubungan antara al-ghani dan al-fakir? Nah, itu teori penciptaan itu. Yang kalau di Sorowardi relatif kompleks ya. Bagaimana teori penciptaan. Tetapi setidaknya sekarang peta ontologi cahayanya kita sudah mulai tangkap ya. Nah, yang ini nih. Yang ini sama yang ke bawah ini. Nah, sampai sini. Minimal ini sudah cukup jelas ya ontologinya. Minimal ini dulu kepegang. Nah, mungkin sekilas teori penciptaannya nggak tahu mungkin apa pekan depan apa langsung bab lain ya pekan depan. Kayaknya masih sekali lagi mungkin Suhrawardi ya. Di situ baru kita pindah ke bab lain. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, Ya, Pak. Ini Pak, ada dua pertanyaan sih Pak terkait teks itu. Eh, yang Surawardi jelasin tuh mengenai cahaya kan pertama ingkana fil wujud ya kan Pak, pakai nah, kata wujud. Kemudian yang kedua itu nyebut asyai gitu. Itu asyayun qasimu yang itu ila ya, nur ya, wadau, terus yang sesuatu yang bercahaya kemudian sesuatu yang tidak bercahaya gitu. Nah, saya ya. masih bingung kenapa Surawardi nggak pakai kata wujud gitu. Kenapa harus pakai kata syai gitu? Itu Al-Maujud gitu ya. iya, asyai gitu. Kenapa nggak pakai kata syai? Karena pas tadi di ngejelasin sesuatu yang
wujud yang tidak bisa didefinisikan dan juga disyarah gitu, dia pakai kata wujud, sedangkan ini pakai kata syai gitu. Terus yang kedua Pak, ini Goni sama Fakir nih bisa dibilang modalitas gitu ya Pak. Oke, yang kedua ya. Kalau modalitas dalam arti strik ya itu ya yang niscaya mustahil dan anu itu. Jadi dalam satu arti bukan. Ini lebih ke menunjukkan relasi aja. Karena kalau bagi Surawardin nanti modalitas itu ya juga sama itibari semua itu. Oke kan? Itu itibari. Nah, balik lagi kenapa dia menggunakan kata asyai ya? Sama juga kata zat. Zat itu kan juga esensi sebenarnya. Oke. Zat itu juga esensi. Nah, itu aku nggak paham ya, kenapa dia masih menggunakan term-term itu gitu. Jangan-jangan itu justru mau menunjukkan dia sebenarnya tidak bisa lepas dari kosakata peripatetik sebenarnya. Ya, seberapapun dia mau mencoba membuat sistem berdasarkan apa simbol cahaya, dia nggak bisa lepas dari bahasa peripatetik gitu. Makanya ya saya nggak heran kalau kau kuah bilang apa sumbangan Suhrawardi itu ya ya dia punya sumbangan ya, tetapi kebaruannya itu mostly ya kebanyakan itu ya terminologi gitu. Terminologi karena kalau apa ya argumen-argumennya apa macam-macamnya itu masih banyak samanya dengan peripatetik. Nah, tapi ya tentu mungkin kita juga perlu rujuk ke Syahrazuri karena ya bentar saya apa komentator Hikmatul Isyraq yang terkenal kan dua ya, Qutbuddin Syirazi dan Syahrazuri. Nah, tapi Qutbuddin Syirazi itu pun juga dominan merujuk kepada Syahrzuri katanya. Oh ya satu lagi Ibn Kamunah ya, cuman aku nggak tahu. Kalau nggak salah kalau Ibn Kamunah itu lebih menekankan aspek rasionalnya, intelektualnya, rasional. Kalau Syahrzuri itu lebih menekankan aspek mistiknya. Nah, entah gimana mereka menjelaskan hal-hal begini ini ya. Tampaknya masih sangat apa peripatetik dari Surawadi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke Jawahirul Quran ya. Yang kedua. Oke. Ya, sekarang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Saminu pasal ke-8. Fitoriqi mengenai jalan atau metode ya. Alladzi yang kasyifu yang yang dengannya tersingkap lil insani bagi manusia wajhul alaqati. Apa yang tersingkap mode relasi bainal alamaini di antara dua alam, malakut dan alam malaikat ya, malakut, alam esensi dan alam ruh ya, dengan alam yang empiris ini. Nah, caranya itu gimana ya? La'allaka taqulu, mungkin kamu akan mengatakan ya, fa'akshif, maka singkapkanlah kepada kami an wajhil alaqah mengenai mode relasi bainal alamaini di antara dua alam, alam malakut dan alam empiris ya. Wa anna ru'ya dan jelaskan juga bahwasanya mimpi itu
Lima kanat bil misal. Kenapa dia menggunakan simbol duna sorehi tidak terang-terangan? Oke, mengapa begitu? Wa anna Rasulullah dan bahwasanya Rasulullah itu lima kana yara Jibril. Mengapa dia melihat Jibril kasiron seringkali fi ghairi suratihi, bukan dalam bentuknya yang asli. Wa ma ra'ahu fi suratihi dan Rasulullah tidaklah melihat Jibril dalam bentuknya illa marrataini kecuali hanya dua kali. Yang pertama kalau nggak salah di saat Nabi menyangka bahwa wahyu berhenti ya, kemudian turun surat Wadduha itu, Wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Dalam satu hadis kalau nggak salah beliau bilang apa Jibril tampil dalam bentuknya yang asli yang sehingga sayapnya kemudian menutupi seluruh langit dan bumi gitu ya. Yang kedua dalam saat Mi'raj ya. Saat ke atas itu Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Nah, kesering-seringnya Jibril itu tampil apa dalam apa menyerupai misalnya Dihyah Al-Kalbi dalam hadisnya Ibnu Umar apa dalam hadisnya Sayyidina Umar ya di saat saat Nabi dan sahabatnya duduk kemudian tiba-tiba ada seorang seorang laki-laki datang la yura alaihi asarus safar itu dalam hadisnya tidak tampak padanya bekas bahwa dia habis datang dari mana begitu. Nah tiba-tiba dia duduk kemudian menyentuhkan dua lututnya ke lutut Nabi langsung nanya pada Nabi ya Nabi ya Islam itu apa? Nah, dijelaskan Islam rukun disebutkan kemudian rukun Islam. Dia yang nanya, begitu Nabi jawab dia malah bilang apa? Sodakta, engkau benar Muhammad. Nah, itu kan nggak sopan sebenarnya ya. Kayak kalian nanya ke aku, begitu aku jelasin, nah Bapak benar gitu. Nah, itu kan nggak sopan sebenarnya. Nah, si orang ini persis melakukan itu. Nah, habis itu nanya kemudian, iman itu apa? Nah, Nabi jawab, iman, ya rukun iman. Nah, kamu benar katanya. Lagi ya. Kemudian nanya tentang ihsan. Oh, dan seterusnya. Kamu benar gitu. Nah, kemudian nanya mengenai tanda-tanda kiamat. Nah, setelah selesai semuanya, dia kemudian pergi. Nabi kemudian nanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak itu siapa tadi? Kami tidak tahu kata para sahabat. Nabi kemudian bilang, dia itu adalah Jibril. Dia datang, atakum yu'allimukum dinakum untuk mengajari kalian mengenai agama kalian. Nah, itu bukan dalam bentuk aslinya itu. Ya. Kalau dalam Quran, contoh yang begitu itu adalah terhadap Sayyidah Maryam. Ya. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassalalaha basyaron sawiya. Jadi kami utus kepada Maryam ruhana ruh kami Jibril fatamassala. Wah ini bagi para sufi ini isyarat banget ya. Maka kemudian roh kami Jibril itu tampil dalam bentuk misal. Nah ini dia lima kanat bil misal. Fatamas salah dia tampil dalam bentuk simbol apa? Basyaron sawiya. Mengapa begitu? Jawaban Imam Ghazali bikin kita deg-degan. Ya. Fa'lam ketahuilah. Anaka ini tambaran bagi apa? Bagi kita dan terutama para akademisi ya. Anaka bahwasanya kamu indonanta apabila kamu menyangka anna hadza bahwa pengetahuan tentang ini yulqa diberikan ilaika kepada mudafatan secara langsung semuanya min ghairi an tuqaddima tanpa kamu mendahulukan al isti'dada kesiapan liqabulihi untuk menerimanya mendahulukan kesiapan itu melalui cara apa? Birriyadati melalui disiplin spiritual wal mujahadah dan sama ya disiplin spiritual latihan wa itrahid dunya bil kulliyah dan mengenyampingkan dunia secara keseluruhan wal inhiyazi dan menjauhkan diri an ghimaril khalq dari tenggelamnya para makhluk ya wal istighraqi dan kemudian sebaliknya malah tenggelam fi mahabbatil khaliq dalam cinta kepada sang pencipta wa talabil haqqi dan mencari al-haq ya
Ah, kalau kamu menyangka bahwa pengetahuan ini bisa diajarkan tanpa kamu riyadhah, tanpa kamu menjauh dari dunia, tanpa kamu mencintai Tuhan, faqad istakbarta wa alauta uluwan kabiro. Maka kamu sungguh telah sombong wa alauta dan kamu itu arogan, sungguh-sungguh arogan. Oke. Nah, ini namanya kalau di filsafat klasik kata Pierre Hadot itu philosophy as a way of life. Filsafat sebagai jalan hidup. Oke. Orang modern tuh maunya pengetahuan itu kan ya dirumuskan Francis Bacon ya kemudian ya bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu, maka kita bisa menguasai sesuatu tersebut. Oke nggak? Nah, itu asumsi orang modern. Sama aja orang belajar ilmu lingkungan juga sama. Orang belajar ilmu lingkungan biar apa? Biar dia bisa memodifikasi lingkungan. Ya. Nah, sekarang plastik belum bisa dihancurkan. Nah, maka ilmu science of environment atau kimia dan seterusnya mencari tahu gimana caranya apalah macam-macam ya untuk apa apa istilahnya mengurai ya agar plastik terurai dan seterusnya. Ya kan? Pengetahuan tentang ekonomi, pengetahuan sosial itu tujuannya apa? Untuk agar bisa merekayasa masyarakat. Oke nggak? Fisika tujuannya apa? Ya biar alam bisa kita manipulasi. Kalau udah kita fisika kuantumnya sudah selevel advance, kita nanti bisa bikin apa nanoteknologi. Begitu seterusnya, ya. Jadi theoretical science itu nanti menjadi applied science. Applied science jadi apa? Jadi teknologi. Semuanya berurusan dengan objek, pengetahuan tentang objek, dan dengan pengetahuan itu kita mau memanipulasi, kita mau menguasai objek itu. Oke nggak? Nah, tapi ilmu modern itu dia tidak bisa terima kalau ada pengetahuan ya yang di situ bukannya objek yang bisa dikuasai, bukan, tapi justru subjek yang harus berubah. Oke nggak? Oke. Enggak. Manusia yang modern itu dengan segala ilmunya ini mau menaklukkan dunia. Dunia yang harus bertekuk lutut di dalam apa? Pengetahuan manusia. Dunia modern nggak bisa terima kalau ada pengetahuan yang justru manusialah yang harus kneel gitu, harus tunduk, apa sujud gitu. Nah itu nggak bisa terima pengetahuan modern. Oke. Termasuk juga jurusan religious studies, jurusan Quranic studies yang di barat di mana macam-macam. Tujuannya mau gitu-gitu semua. Knowledge is power, tapi power kepada objek. Nah, kalau ini sekarang Imam Ghazali bilang apa? Mas, ya, kalau kamu, Mas, Mbak, itu, kalau kamu pengen tahu mengenai hubungan dua alam ini, ya, kamunya yang berubah, oke? Kamunya yang berubah. Kenapa? Karena alam ini menolak tunduk. Justru kamulah yang harus tunduk. Baru nanti alam ini membuka diri, oke? Nah, guruku sering mengingatkan di ayat tentang Nabi Ibrahim wa kadzalika nuri Ibrahim. Demikianlah kami perlihatkan, kami yang memperlihatkan, bukan kamu yang maksa gitu. Oke? Nah, orang sekarang kalau nggak bisa apa nggak bisa tunduk pada metode ilmiah lah apalah macam-macam, oh berarti tidak saintifik gitu.
Oke. Ini, nah di sini kita ngerti ini kita sedang berhadapan dengan mode pengetahuan yang lain di sini. Oke. Ini ayat model-model pengetahuan begini nih, modernis pasti kurang suka. Pasti dibilangnya ilmu abad pertengahan gitu. Yang jangan. Oke. Oke, jangan. Wa ala mislika dan kepada orang sepertimu yubkhol bimislihi, pengetahuan yang semacam ini tidak boleh disingkapkan. Kamu nggak boleh diberikan ilmu semacam ini, ya. Nah, Richard Swan di satu esainya bilang pengetahuan semacam ini nih, terutama pengetahuan esoterik itu berada dalam dilema, kata dia, ya. Dilemanya sudah diinikan oleh Yesus. Dalam Bible itu Yesus pernah menyebut pertama, aduh, ini nggak mati kan ininya aja kan. Udah. Ya. Pertama, Yesus bilang apa di Bible? Jangan kalian gantungkan mutiara di leher babi. Oke? Jangan gantungkan mutiara di leher babi. Nah, kalau kita sekarang bisa bilang, mutiara itu maksudnya apa? Mutiara Al-Quran. Jangan gantungkan pengetahuan-pengetahuan Al-Quran di leher babi. Nah, maksudnya babi siapa? Ya kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti artinya. Ya, maksudnya apa nggak ngerti artinya? Nah, kalau kita bahas kayak gini, kita biasanya nanya, ini relevansinya apa? Ya, apa apa pentingnya ilmu mengenai alam malakut ini untuk kegelisahan sosial kita hari ini? Ya, apa ini gunanya? Apa ini implikasinya untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan? Oke nggak? Aku pernah apa ngebimbing skripsi begitu mengenai ru'yatullah, dan salah satu penguji nanya, ini apa relevansinya nanti untuk pengentasan kemiskinan, untuk masalah sosial apa macam-macam gitu. Salah itu dosen Nusuluddin lah, nanyanya kayak gitu gitu. Nah, ya aku pembimbing ya, aku nggak punya hak nanya, tapi di saat aku dipersilahkan bicara, aku nanya, aku bilang kayak gini. Kalau masalah begini ditanyakan relevansi sosialnya, nanti ujung-ujungnya ada banyak ayat Quran yang harus kita hapus. Kenapa? Nggak relevan secara sosial. Ya. Terutama surat Ikhlas. Al-Ikhlas itu kena duluan tuh, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, ayat kursi itu kena duluan tuh. Ya. Oh ya, tadi aku ngomong tentang Yesus, ya. Yang pertama, jangan gantungkan mutiara di leher babi. Yang kedua, itu di satu sisi. Jadi jangan mudah apa gitu macam-macam, ya. Ilmu kayak gini nih jangan mudah disebarkan apa macam-macam. Yang kedua, tapi masalahnya di sisi lain, jangan kau nyalakan api, kata Yesus, ya. Lalu lalu kau tutup dia dengan gantang kalau nggak salah. Ya ibarat kita menyalakan lilin, kemudian malah kita tutup pakai ember gitu. Ya nggak kelihatan lah, gelap lah. Nah, ilmu-ilmu yang seperti Jawahirul Quran itu entah dia seperti mutiara yang tidak boleh dikalungkan di leher babi, maksudnya kepada orang yang tidak siap, tapi di sisi lain dia tetap harus dinyalakan, ya, ya, tapi jangan ditutup pakai ember juga, nanti malah orang nggak kelihatan. Oke. Nah, makanya di eh, apa di hikam misalnya, ya, saya Ibn Athaillah Sakandari itu ada hikmah, eh,
Aku lupa bagaimana, tapi dia memainkan kata uyub dan ghuyub, ya, uyub dan ghuyub. Dia bilang, kamu itu sekarang lebih baik memperhatikan uyubmu dahulu, aib-aibmu, daripada kamu sekarang berhasrat banget untuk mengetahui yang gaib gitu. Ya, ya. Hilangkan aja dulu yang di dalam itu, noktah-noktah di cermin gitu. Karena ya jelas kalau bagi Rumi ya, eh, cahaya ya, sama bagi Ibn Sina juga ya. Cahaya Tuhan itu ya senantiasa tersebar. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Yang menghalangi itu bukan apa, ya, tapi ya kotoran di cermin kalbu gitu. Nah, begitu itu di noktah-noktah itu dihilangkan, ya otomatis cahayanya bersinar. Nah, kalau bahasa Imam Ghazali ya ini sekarang ya, al isti'dad liqabul, ya, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menerima. Oke nggak? Nah, tapi ya eh, apa bukan berarti kemudian hal-hal metafisik itu, pengetahuan metafisik bukan berarti kemudian tidak dipelajari sama sekali. Enggak, Imam Ghazali juga di Ihya apa macam-macam itu apa juga belajar juga menjabarkan hal-hal mukasyafah itu, ya, ilmu pengetahuan mukasyafah. Tapi poinnya adalah pengetahuan mengenai mukasyafah itu bakal jadi kering itu kalau tidak bareng, kalau tidak digunakan sebagai kompas perjalanan. Ya enggak? Kalau tidak kalau pengetahuan itu tidak dijalani, tidak dihidupi, ya, kayak jurusan tasawuf ya, di UIN atau di mana ya, yang nggak dosennya sendiri nggak wirid gitu. Ya pengetahuan tasawufnya ya jadi konsep aja gitu. Oke nggak? Karena bagi Imam Ghazali pengetahuan muamalah, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah itu nggak bisa dipisahkan. Oke. Nah, ini namanya muamalah ini riyadhah, mujahadah, itorahid dunya bil kulliyah ya, mengesampingkan dunia secara keseluruhan dari dalam hati maksudnya ya. Kemudian memusatkan diri kepada Tuhan dalam cinta dan seterusnya. Ini semua adalah muamalah. Mukasyafahnya apa? Metafisika. Miskatul Anwar itu. Itu dua aspek dari suluk yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, oke, apapun wa yuqalu dan dikatakan ji'tumani kalian berdua datang padaku lita'lama dengan tujuan kalian mengetahui sirra sa'di rahasia kebahagiaanku. Tajidani tetapi kalian berdua menemukanku bisirri sa'di syahiha. Aku pelit banget mengenai rahasia apa? Kebahagiaanku. Kalau di Al-Mungkit beliau bilang fakana makana mimma lastu adzkuruhu fadhunna khairan wala tas'al anil khabari. Mengenai pengalaman fananya, pengalaman apa macam-macam, Imam Ghazali bilang ya terjadilah yang sudah terjadi, maka apa fadhunna khairan. Udah kalian husnuzon aja. Wala tas'al anil khabari. Enggak usah nanya-nanya, udah, enggak usah. Kata beliau. Jadi fakto maka putuskanlah toma'aka atau toma'aka apa eh, ketamakanmu, kehausanmu anhadza mengenai ilmu ini bil mukatabati wal murasalah melalui melalui ya buku-buku ya dan risalah-risalah. Udah nggak usah gitu. Wala tatlubuhu dan jangan kalian cari ilmu semacam ini illa min babil mujahadati wat taqwa. Kecuali melalui pintu mujahadah dan takwa. Nah, sebentar. Fal hidayah tuh karena hidayah itu tatluha mengiringi takwa watu sabbituha dan makin menstabilkan takwa ya kama qala Allah taala seperti sebagaimana Allah firmankan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang-orang yang
berjihad bersungguh-sungguh fina dalam kami. Ini menarik ya, di satu sisi jahadu fi sabilillah, oke? Ada jihad fi sabilillah, ada jihad ada fillah, ada jihad fina di sini. Ya. Dan orang-orang yang jahadu mereka berjihad fina di dalam diri kami atau dalam kami, lanahdiyannahum, maka sungguh kami tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami. Tab- Ya, subul ini agak berbeda dari sirat ya. Kalau sirat itu kan satu jalan lurus satu, tapi di dalam sirat itu ada banyak sabil, oke? Makanya dibilangnya subul. Oke. Ada lagi di ayat yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian dan Tuhan mengajari kalian. Jadi takwa itu sendiri adalah apa ya tadi, metode mengubah diri gitu ya, transform gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, man amila bima alima. Siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, awrasahullahu, maka Allah mewariskannya ilma ma la yu'lam atau la ya'lam. Pengetahuan pengetahuan tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Oke. Eh, iya. Oke. Nah, cuman ya kalau Imam Ghazali banyak kan gitu ya ininya, apa nadanya ya. Kalau di Mizanul Amal itu beliau menganjurkan agar orang, ya lagi-lagi tergantung orangnya ya. Kalau orangnya bekerja sibuk, udah orang ya orang profesional, udahlah mereka ibadah aja, mereka wirid aja gitu. Ya. Tapi kalau pelajar jangan nanggung, harus belajar dari yang rasional, kalam, filsafat, eh, pelajari semuanya. Ya. Kalau udah oke, dan juga secara psikologi udah mateng, nah baru wirid. Nah, wah, jadi asrornya, rahasia-rahasia itu baru kemudian diperoleh melalui apa, mujahadah dan takwa. Sengaja Imam Ghazali begitu, karena memang tekanannya untuk ihya kan ya, untuk menghidupkan. Nah, beda nanti dengan Syekh Akbar Ibn Arabi. Kalau beliau bukan mau menghidupkan tapi mau membuka, makanya futuhat. Ya. Nah, aku dulu suka ngebayangkan, ya ngebayangkan aja. Kayak Imam Ghazali itu udah tahu kali ya mengenai Syekh Akbar bin Arabi. Ah, aku males nulis mukasyafah ya. Nanti kamu aja yang tulis ya. Nanti kamu aja yang tulis ya, Syekh Akbar ya. Aku mah udah nulis ini aja, ihya aja udah gitu. Ya. Tapi di beberapa tempat ya Syekh Akbar juga sangat menghormati apa? Imam Ghazali. Eh, minna katanya. Minal muhakkikin kalau kata apa? Syekh Akbar. Oke, saya kira cukup dulu. Sisanya saya akan bacakan pekan depan. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Ah, Ini yang di saya kan baca yang di Darul Minhaj ini ya Pak. ah, Ini yang istigrok diganti jadi wa ihtiraq gitu. what? Yang di teks yang wal istigrok fi mahabbah al khaliq itu diganti kata istigrok jadi ihtiraq Pak. Oh iya, mirip-mirip ya. Wal Iya, ihtiraq, terbakar gitu ya. iya. Ya, terbakar dalam cinta. Terus Ya, terus wayasbitu yang di teks itu juga diganti watat ba'uha sama dia. Wayusabbitu yang fal hidayah tatluha nah yang itu kan watu sabbitu kan harusnya Pak. Terus diganti ya, watat ba'uha kama qala ta'ala.
Nah, Iya. ini Pak, pertanyaan saya ini Pak, yang di teks paling atas. Wala alla kataklu fakshif kan. An wajhi lalaqoh bainal alamaini. Wa inna ru'ya liman kana bil misal duna sorih. Nah, Pak Imam Ghazali itu bilang ini nggak sih Pak, alam misal. Ini saya ketika lihat kata misal sama surah itu itu sih Pak. Ada Eh, identifikasi Imam Ghazali itu ngomong alam imajinal nggak Pak? Atau alam misal itu Pak? kalau aku tidak salah, alam misal kan pertengahan ya antara alam indrawi, kemudian alam misal, kemudian alam malakut. Ada. Beliau nanti menyebutnya Jabarut. Ya. Beliau menyebutnya Jabarut. Nah, jadi kitab Jawahirul Quran ini sebenarnya berisi ini buku eh, apa kalau buku dua ya, kalau tiga kan trilogi, kalau empat tetralogi, kalau dua apa? Duologi ya. Nah, intinya gitu ya, ada Jawahirul Quran. Nah, terusannya nanti namanya Al-Arba'in fi Usulidin. Ya. Nah, di Al-Arba'in itu beliau sering bicara kosmologi dalam kaitan dengan tasawuf. Ya. Alam mulk wa syahada, alam fisik. Ya. Kemudian alam jabarut, alam jiwa. Baru kemudian alam malakut, malaikat gitu. Nah, di situ beliau bicara itu. Jadi secara umum bisa dibilang pokok-pokok ininya ya, kosmologi dan pokok-pokok metafisikanya Sufi itu di Imam Ghazali sudah ada ya. Wahdatul wujud maupun juga skema kosmos yang tiga itu sudah bisa dibilang kayak template ya. Udah ada di Imam Ghazali. Konsep kasyaf dan zauq yang relatif lebih relatif lebih detail juga dalam Ihya ya. Nah, baru nanti lebih didetailkan lagi oleh para sufi dan filsuf setelahnya. Oke, kalau tidak ada lagi saya cukupkan demikian ya. Lumayan eh, melelahkan kan ini. Baik, demikian semoga bermanfaat ya, semoga berkah. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, demikian. Makasih Pak. Ya, sama-sama.